Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Desi Asmarianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Desi Asmarianti dari Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan membahas tentang bangsa Perancis di India. Selamat menyaksikan. Bangsa Perancis di India. Dua kapal telah diyakini dikirim oleh pedagang Ron Prancis yang mencari cara untuk berdagang di Laut Timur. Namun, para pedagang yang berlayar dari Le Havre tidak pernah terlihat lagi. Insiden tersebut yang dikatakan terjadi pada pertengahan abad ke-16. Pada masa itu, pada pemerintahan Raja Francis I, diyakini sebagai ekspedisi Perancis pertama ke India. Seperti Inggris dan banyak perusahaan asing lainnya, Perancis tiba di India untuk melakukan perdagangan. Bangsa Perancis di India pada tahun 1604, Raja Henry IV memberikan hak paten kepada seluruh perusahaan yang tidak dapat didirikan sendiri di India. Pada tahun 1615, satu set surat paten diterbitkan, mengirimkan 2 kapal ke India, namun hanya 1 kapal yang kembali ke Perancis. Sekitar 27 tahun kemudian, pembentukan perusahaan India Timur Perancis berlangsung di bawah naungan Kardinal Armada John de Flesis, yaitu pada tahun 1664, politikus Prancis Jean-Baptiste Colbert membangun kembali perusahaan tersebut dan mengirimkan ekspedisi ke Madagaskar. Bangsa Perancis di India ini pada tahun 1769, perusahaan India Timur Perancis dihapuskan oleh pemerintahan Perancis, yaitu dengan alasan keuangan. Selama 5 dekade berikutnya, Pondichéry diperintah oleh Perancis dan Inggris, bergantung pada hasil perang dan perjanjian. Setelah berakhirnya Perang Napoleon-Canzicotte, surat dan Pondichéry dikembalikan ke Perancis ketika India memperoleh kemerdekaan dari Inggris, yaitu pada tahun 1947. Harta benda India Perancis dipersatukan kembali dengan bekas British India, yaitu pada tahun 1948 Perancis dan India sepakat untuk melakukan pemilihan guna menentukan masa depan politik tempat-tempat yang masih dikuasai Perancis. Sementara dikembalikan India pada tanggal 2 Mei 1950, Pondichéry dipindahkan ke Uni India, yaitu pada tanggal 1 November 1954. Selanjutnya, sisa wilayah India Perancis dikembalikan ke India pada tahun 1962, yaitu ketika Parlemen Perancis menandatangani perjanjian dengan India. Selanjutnya yaitu pengaruh Perancis di India. Dalam abad ke-17, orang Perancis juga mendapat izin dari beberapa raja di pesisir India untuk membuka kantor dagang seperti di surat pada tahun 1664. Mereka pun mempunyai kongsi dagang di India yang didirikan pada tahun 1604. Perang Inggris dengan Perancis di India terjadi pada tahun 1745 sampai 1763. Perang antara Perancis dan Inggris di Eropa menimbulkan perang yang dilakukan kedua belah pihak saja, semata-mata untuk mengusir pihak yang lemah dari negeri itu. Penguasa Perancis di India sudah dapat dipatahkan Inggris. Kemudian Perancis hanya menduduki 3 kota kecil di India. Pada masa Lord Wellesley bertugas di India, keadaan semakin memburuk, apalagi terjadi perang antara Inggris dan Napoleon, memperburuk keadaan. Dengan tangan besi, ia mulai menjalankan suatu politik yang agresif terhadap raja-raja di India. Ia mulai menghapuskan kerajaan-kerajaan India yang masih merdeka.
keadaan India sesudah Gubernur Jenderal Lord Bentinck mulai menjadi keruh. Perlakuan terhadap serdadu-serdadu bangsa India di dalam ketentaraan Inggris sangat buruk. Yang selanjutnya yaitu para perwira di Perancis. Yang pertama yaitu Francois Martin. Francois Martin ini menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry pertama. Ia berhasil membentuk unit militer kecil di Masulipatam dan di Surat. Dia juga menjabat sebagai komisaris di Surat dari tahun 1668 sampai 1672. Selanjutnya yaitu Pierre Dulliver. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry 2 kali. Ia digantikan oleh Guillaume André Hebert yang juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 2 periode. Yang selanjutnya yaitu Pierre Christophe Lenoir. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry dalam 2 kesempatan. Selama masa pemerintahannya, Yanaon dimasukkan ke dalam daftar Perancis di India pada tahun 1727. Yang selanjutnya yaitu Pierre Benoit Dumas. Pada tahun 1730, ia mendirikan kota Réunion. Dia juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Perancis dari tahun 1734 sampai 1741. Di Pondicherry hari ini, Pierre Benoit Dumas memiliki nama jalan yang dinamai menurut namanya. Yang selanjutnya yaitu Joseph Francois Duflec. Ia tiba di India pada tahun 1741 dengan tujuan mendirikan kerajaan teritorial Prancis di anak benua India. Tentara Duflec berhasil menguasai wilayah yang sangat luas. Namun kedatangan Mayor Jenderal Inggris yaitu Robert Clive mengakhiri mimpi Duflec tersebut. Dia sering dianggap sebagai salah satu saingan terbesar Clive. Selanjutnya yaitu Jean-Loup de Lauriston. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pondicherry pada 2 kesempatan. Pada tahun 1765, ketika Pondicherry dikembalikan ke Prancis oleh Inggris sebagai hasil dari perjanjian damai, seluruh kota dibangun kembali di bawah Jean-Loup de Lauriston yang membangun sekitar 2.000 rumah untuk penduduk Tamil. Yang selanjutnya yaitu Louis Francois Binoit. Dia adalah Gubernur Jenderal Pondicherry pada tahun 1802. Ia menjabat sebagai Brigadier Jenderal Prancis dan dianugerahi perintah Legiun Kehormatan pada tahun 1805. Yang selanjutnya yaitu Louis Alexis Etienne Bonvin. Ia menjabat sebagai Gubernur Jenderal Perancis di India dari tahun 1938 hingga 1946. Ia juga seorang diplomat yang menjabat di kolonial di Republik Ketiga Perancis. Yang terakhir yaitu Charles Francois Marie Baron. Setelah menjabat sebagai Gubernur Perancis di India dari 20 Maret tahun 1946 hingga 20 Agustus 1947, Charles juga menjabat sebagai komisaris dari tahun 1947 sampai 1949. Yang selanjutnya yaitu penyebab Perancis gagal di India. Yang pertama, despotisme dan ketidakmampuan pribadi. Selama abad ke-17 dan ke-18, pemerintahan Perancis sangat dipengaruhi oleh preferensi pribadi raja. Raja Louis XV dikatakan telah dipengaruhi oleh selir dan menterinya yang tidak kompeten dan hampir tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua yaitu alasan lain kegagalan Perancis di India dikatakan karena ketidakmampuan pribadi beberapa pemimpin Perancis. Pernah dikatakan bahwa sejarah India mungkin berbeda seandainya Gubernur Jenderal Joseph Francois Duflec diizinkan untuk bekerja dengan jenis militer yang dimiliki oleh Mayor Jenderal Inggris Robert Clive. Selanjutnya yaitu karena dominasi Inggris.
Pada saat Perancis mulai mengambil alih wilayah di India, Inggris telah membuat kehadiran mereka terasa di anak benua India. Dibandingkan dengan 3 kursi kekuasaan Inggris, Perancis hanya memiliki 1 kursi kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu pelabuhan Perancis di Mauritius tidak lengkap. Sementara Inggris memiliki pelabuhan dan galangan kapal yang sangat bagus yang mereka miliki. Yang selanjutnya yaitu selain itu, dominasi Inggris dalam berbagai perang tidak memungkinkan Perancis untuk memperluas wilayahnya di India. Yang selanjutnya yaitu kurangnya dukungan finansial. Bahkan ketika Joseph-François Dupleix berhasil memperoleh wilayah India, pemerintahan Perancis tidak dalam posisi untuk mendukung gubernur jenderal dengan memberikan dukungan finansial yang diperlukan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang bangsa Perancis di India. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.